Alhamdulillah baik. Saya juga dong. Kak Yola bagaimana kabarnya? Puji Tuhan dalam kondisi sehat walafiat. Celebies people, kita berdua hadir di hadapan Celebies people sekalian, bukan untuk ajak Celebies people jalan-jalan, makan-makan, tapi kita akan menemani Anda Celebies people dengan menghadirkan kisah-kisah yang inspiratif bersama dengan narasumber kita yang paling kece. Anda penasaran? Ikuti keseruan kita. Inilah Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati adalah orang yang pernah mengalami penyakit kusta. Menjalani kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dan berjualan di warung kelontong adalah rutinitas sehari-hari yang dilakukan Ibu Rahmawati. Semangat yang tak pernah padam membuat Ibu Rahmawati dikenal sebagai ibu yang ramah dan baik hati di mata tetangganya. Ini dia. Betul. Rumah Ibu Rahmawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Cari apa? kami nggak cari masalah Bu. Kami cari Ibu Rahmawati. Yang mana orangnya? Oh, betul. Jadi Celebies people. Ada Bapak Said juga ya? Iya. Celebies people, ini dia. Narasumber yang Tadi Kak Yola bilang. yang sangat menginspiratif kita, yang sangat kisahnya itu luar biasa, harus kita jadikan tauladan. Ibu Rahmawati. Ini kiosnya juga. Jadi di sini beliau dan keluarganya menjalani kehidupannya, menjual beragam barang campuran. Terus suaminya kerja sebagai apa? Pak Bentor. Yang mau dibentorin juga boleh, nanti hubungi Pak Said. Jadi Ibu, kita berdua nggak mengganggu nih? Enggak. Enggak, Jita? Apa kabar Bu? Baik. Kenapa? Besar dikit dong suaranya. Baik. Baik jika Yola. Lihat kamera juga dong, kasih lihat kecantikannya. Walaupun nih Celebies people di rumah, Makassar sudah turun levelnya untuk kasus COVID, tapi kita himbau lagi Celebies people untuk tetap pakai masker. Protokol kesehatan. Betul. Kesehatan. Betul, keren banget ini Ibu Rahmawati. Usianya sekarang, mohon maaf nih kita singgung usianya udah berapa nih Bu? Hampir 50. Besar Kelahiran lagi? 70. Kelahiran 70. Debbie silakan hitung. 50. 50. Sudah 50 tahun. Masih muda. Masih kelihatan 30-an. Iya, masih super aktif. Nah, ini dia nih Ibu Rahmawati yang kita bilang tadi salah satu narasumber yang akan menginspirasi kehidupan kita. Betul. Kenapa inspirasi? Karena Ibu Rahmawati dan juga suami, hai Bapak Said. Ada dalam Bapak Said. Mereka berdua ini salah dua lah. Salah tiga? Iya, kita yang bersalah. Mereka ini kalau boleh dibilang nih, ya punya kekurangan, punya kekurangan. Tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah mau berpikir saya harus gimana menjalani kehidupan. Iya. Nah, jadi Ibu Rahmawati ini salah satu mantan. Kita bilangnya apa ya? Mantan penderita kusta, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mantan penderita kusta. kusta. Boleh tahu Bu, ini kan usianya sudah 50 tahun. Sejak kapan sih Ibu menderita penyakit ini? Umur 15 tahun. Masih 15, waktu 15 tahun. Iya. 15 tahun, itu usia SMP kayaknya ya? Itu tanda-tanda awalnya tuh kayak gitu ya, Bu? Tanda-tandanya itu saya serampa dulu. Pertamanya sarampa. Terus? Ada percak-percak di badan tuh. Bercak-bercak. Iya, Baru segaruk. digaruk. Di seluruh badannya itu, Bu? Iya, seluruh badan. Tapi saya tidak pernah periksa. Selain bercak, pernah nggak sih mengalami demam atau Iya, penyakit-penyakit panas umum? dingin. Pernah. Berapa Iya. lama tuh Bu? 1 minggu. 1 minggu. Setelah itu Sembuh.
Setelah itu sembuh. minum obat toh. Minum obat. Pernah ke dokter nggak? Pernah 1 kali. Dokter bilangnya apa? Tidak ji, tidak diperiksa apanya tuh, tidak diperiksa darahnya. Cuman dibilang penyakit demam. biasa. Kan belum piano, tangan masih lurus tuh semua. Cuma itu goresan saja ada. Goresan. Tapi setelah mengalami, mohon maaf, tangannya ibu kan sudah tidak lagi sempurna. Iya. Sejak kapan sih ibu tahu bahwa ibu terkena kusta? Setelah tahun 2000 berapa? 93. Tahun 93. Saya turun di Kedaya. Saya baru lahir tuh bu. 93 sudah turun ke Daya. Iya. Ibu ngapain waktu itu di sana? Berobat. Berobat. Iya. Dalam kondisi sudah tahu sakitnya atau gimana? Tidak tahu. Diperiksa di darahku baru saya tahu bilang oh saya penderita kusta. Oh. Itu di Daya itu, Bu. Iya. Waktu cek darah, dokter kasih tahu bahwa Kau penderita kusta. ibu penderita kusta. Gimana sih perasaan ibu waktu itu? Tidak enak. Nggak enak. Iya. Karena mungkin anak umur 15 tahun berpikiran bahwa dia penderita kusta. Siap nggak sih? Pasti enggak kan? Bagaimana kita jalani kehidupan tak di tengah-tengah masyarakat Nah, sini. biasanya kan masyarakat ada yang berpikiran, saya nggak mau deh dia begini-begini. Saya nggak mau belanja di situ Takutnya deh. iya. Kalau di sini Enggak. sempat dikecilkan nggak? Enggak. Nggak pernah. Alhamdulillah. Tidak pernah di sini karena saya mulai kecil di sini tuh jadi orang tidak minder dengan saya. Jadi banyak juga orang yang belanja di tokonya Ibu Rahmawati. Tidak ada yang pernah bilang, ih saya nggak mau gitu. Nggak ada. Ada anak-anak biasa tuh. Oh masih kecil. Kecil. Anak-anak. Tangan tante bilang, sakit ini kalau suka orang pukul orang gitu nih. Penjelasan yang sangat baik ya. Untuk diterima anak-anak. Jadi iya tante suka pukul orang. Enggak iya, saya suka pukul orang jadi gini tanganku. Jadi sekarang ibu menjalani kehidupannya gimana? Sudah terbiasakah dengan keadaannya? Sudah menerimakah? Sudah. Karena lingkungan juga sudah menerima. Sudah. Sudah legowo. Pernah marah nggak sih sama Tuhan? Enggak. Dan kenapa saya yang berbeda gitu? Sampai sekarang nggak pernah mengeluh bilang, Tuhan kenapa sih kondisi saya harus seperti ini? Nah itu deh, kita harus belajar. Kita aja yang mau dibilang katanya sempurna Belum bisa mengeluh. bersyukur. Iya, tidak bersyukur juga. Teman-teman mengeluh kalau saya tidak, kalau memang kita dikasih begini. Resepnya apa bu? Resepnya biar tidak suka mengeluh. Kita sama Allah sehat, Yang penting sehat. kasih rezeki. Intinya jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyalahkan keadaan, jalani aja terus kehidupan. Jangan pernah putus asa juga. Betul. Ibu jangan nangis dong. Kayaknya bingung. Pantang menyerah. Salah festival, salah satu contoh apa namanya orang yang sangat menginspirasi. inspirasi. Apalagi di tengah pandemi Iya. begini, apakah penjualan ibu selama ini menurun atau enggak? Enggak terlalu Biasa aja. biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang diberikan kesehatan, rezeki, anak yang cantik. Tadi kita sempat ngobrol kan, anaknya juga ternyata udah menikah, sudah punya keluarga sendiri dan syukurnya lagi mereka suaminya anaknya ini mantunya menerima ibu dan bapak apa adanya. Itu yang patut kita syukuri dan mungkin ada harapan yang pengen disampaikan ke pemirsa, ke Celebrity People untuk saat ini ibu. Apa harapan tak? Sebagai mantan penderita kusta, jangan ada jijik, jangan jijik, jangan menghindari, jangan menghindari. Itu aja semuanya. Iya, itu sudah takdir ya. Tapi Allah yang beri. Kuncinya ibu tetap sabar ya. Jauhi penyakitnya bukan orang-orangnya. Betul. Gimana bu? Jangan nangis dong, kita nanti nangis. Kasihan loh. Harus karena saya dikunjungi. Kalau begitu Ibu Rahmawati, terima kasih waktunya siang hari ini. Next time kita ketemu lagi. Tetap semangat Bu, cheer up. Ibu Rahmawati setiap harinya berjualan bersama keluarga kecilnya. Terkadang
Ibu Rahmawati ditemani sang suami tercinta yang tak lain adalah orang yang juga pernah mengalami penyakit kusta. Ibu Rahmawati dan keluarga hanya mengandalkan jualan kelontong miliknya untuk menambah biaya hidup yang semakin hari semakin sulit. Hampir setiap hari, Ibu Rahmawati melayani pembeli yang datang ke warung kelontongnya dan berharap rezeki datang dengan keberkahan dari Sang Pencipta.